Bermain di klub sebesar Paris Saint-Germain tentu menggiurkan. Sejak klub tersebut diakuisisi, Nasser Al-Khelaifi juara Liga Domestik adalah sebuah keniscayaan. Kemungkinan sang pemain mengangkat trofi Ligue 1 adalah 99%, sebab PSG adalah raksasanya di Liga Prancis. Hari ini klub Prancis lainnya masih belum sanggup merusak dominasi Les Parisiens. Kalaupun bisa juara, paling dikasih kesempatan satu musim saja. Musim berikutnya PSG lagi yang juara. Namun entah apa sebabnya, klub yang dikdaya di level domestik itu tak pernah sanggup meraih trofi Eropa. Coba kalian ingat sendiri, apakah pernah PSG juara UEFA Conference League? Di kompetisi kasta ketiga Eropa saja PSG belum pernah menjuarainya, apalagi di Europa League. PSG sejauh ini karena dia adalah raksasa Liga Perancis yang selalu bertengger di peringkat 3 besar, sudah pasti bakal bermain di Liga Champions. Namun begitulah PSG. Les Parisiens di Liga Champions tak ubahnya seperti timnas Indonesia di Piala AFF. Paling mentok sampai ke final, itu pun tinggal menunggu kalahnya saja. Maka tak perlu kaget kalau ada pemain yang menjuarai kompetisi Eropa setelah ia hengkang dari PSG. Berikut ini adalah pemain yang mengambil keputusan tepat untuk pergi dari PSG, karena setelah tidak di sana mereka justru menjuarai kompetisi Eropa. David Luiz. Uang lebih tinggi dari prestasi. Barangkali ada game itu cocok untuk menggambarkan transfer David Luiz dari Chelsea ke Paris Saint-Germain. Pemain berambut keribo itu sebenarnya sudah berhasil meraih trofi Eropa sejak berseragam The Blues tahun 2011. Tak tanggung-tanggung, itu adalah trofi Liga Champions Eropa dan Liga Eropa. Namun sayang, klausul senilai 860 miliar rupiah membuatnya harus pergi dari Chelsea dan merapat ke Les Parisiens. David Luiz yang memiliki seragam PSG membuatnya harus menanggung konsekuensi untuk tidak mendapatkan satu pun trofi Eropa. Dan sekali lagi, itu bukanlah bualan bocah SD. 2 musim berseragam PSG, 2 musim itu pula David Luiz gagal di Liga Champions. Jangankan juara atau sampai final, David Luiz sangat apes karena pas dia masuk 2 kali PSG gagal lolos ke semifinal. Namun ibarat Dewi Penolong yang ingin mewujudkan seorang bocah agar juara Eropa lagi, Chelsea datang untuk membeli kembali David Luiz dari PSG, tapi dengan nilai klausul yang jauh lebih murah. Chelsea menebus kembali David Luiz dengan harga sekitar 608 miliar rupiah pada musim 2016-2017. Kemudian ia bertahan cukup lama di Chelsea, dan pada tahun 2018-2019 impian David Luiz untuk meraih lagi titel Eropa terwujud. Chelsea pada musim itu berhasil menjuarai Europa League dengan menghabisi Arsenal di final. Zlatan Ibrahimovic. Keputusan untuk meninggalkan Paris Saint-Germain pada musim 2016-2017 adalah keputusan yang tidak akan pernah disesali seorang Zlatan Ibrahimovic. Sekalipun pada saat itu ia pindah ke Manchester United dengan status bebas transfer. Bahkan boleh jadi Ibra juga berpikiran kenapa nggak dari dulu dirinya pergi dari PSG. Ibra awalnya memang direkrut PSG pada tahun 2012. Les Parisiens membeli Zlatan dari AC Milan dengan bandrol sekitar 365 miliar rupiah waktu itu. Tentu maksud pembelian Ibra adalah agar PSG bisa meraih titel Eropa. PSG betul-betul menaruh harapan besar pada Ibra agar dirinya bisa membantu Les Parisiens mewujudkan hal tersebut. Namun coba bayangkan saja bagaimana bisa Ibra menanggung harapan PSG agar meraih titel Eropa, sedangkan PSG sendiri memang sudah ditakdirkan tidak juara Eropa. Hal itu bukan pepesan kosong. Selama Ibra memperkuat PSG tak pernah sekalipun ia meraih trofi kompetisi Eropa, bahkan Europa League sekalipun. Memang Ibra berhasil mengantarkan PSG masuk Liga Champions, namun dari 4 kali percobaan Ibra hanya bisa membantu PSG sampai ke perempat final.
Kegagalan di kompetisi Eropa tak terjadi ketika Ibra memperkuat Manchester United musim 2016-2017. Walaupun bukan di Liga Champions pada waktu itu, Ibra kembali bisa mengangkat trofi kompetisi Eropa setelah Setan Merah menaklukkan Ajax di final Europa League. Kingsley Coman. Apa yang diinginkan seorang bocah kecil yang bermain di akademi sebuah klub raksasa? Menoreh prestasi tentu. Bahkan kalau bisa bukan hanya kompetisi di ranah domestik, tapi juga kompetisi di ranah kontinental. Sayangnya nasib Kingsley Coman tak seindah itu. Dia pertama kali memulai karir di PSG York, kemudian naik level ke PSG U17 dan U19. Coman sebenarnya punya kesempatan untuk membela skuad utama PSG. Mirisnya ia hanya sebentar di sana. Hanya semusim Coman bermain untuk tim utama PSG. Belum sempat merasakan juara Eropa bersama PSG, ia malah dijual ke Juventus dengan status bebas transfer. Lalu Juventus justru meminjamkannya pada musim 2015-2016 ke Bayern Munchen. Nantinya bersama The Bavarianslah Kingsley Coman mulai memanen trofi, termasuk Liga Champions Eropa. Jadi ceritanya pada musim 2019-2020 Bayern Munchen melaju mulus ke final. Mereka akan bertemu PSG era Thomas Tuchel. Pada liga itu Coman turun sebagai line up, dan di laga itu Coman berhasil membuat seluruh fans PSG, bahkan mungkin Nasser Al-Khelaifi, menyesal 7 turunan. Coman yang mantan PSG, dibesarkan dan dididik di sana, justru merusak satu-satunya kesempatan PSG untuk meraih trofi Eropa lewat golnya di menit 59. Thiago Silva. Selain David Luiz, satu nama lain yang pindah dari PSG ke Chelsea dan juga bisa meraih trofi Eropa setelah hengkang dari PSG adalah Thiago Silva. Namun bedanya kalau Thiago Silva memang baru meraih trofi Eropa setelah dia angkat kaki dari PSG. Awalnya punggawa timnas Brazil itu direkrut PSG pada tahun 2012 dari AC Milan dengan bandrol lumayan mahal waktu itu, yakni 730 miliar rupiah. Tentu PSG memboyongnya dengan harapan bisa memperkuat lini pertahanan untuk kemudian menyabet gelar juara yang mereka idam-idamkan. Sayangnya 8 musim membela PSG, Thiago Silva tak mendapat satupun trofi Eropa. Paling baik Thiago hanya bisa membawa PSG ke final Liga Champions. Selang beberapa hari setelah final yang penuh kekecewaan itu, Thiago Silva dijual ke Chelsea dengan status bebas transfer. Waktu itu selain Thiago Silva, Thomas Tuchel juga turut ke Chelsea. Dan betapa tak menyangkanya Silva bisa meraih trofi Liga Champions musim 2020-2021 bersama The Blues. Sesuatu yang terasa sangat sulit ketika ia berseragam PSG. Tak hanya itu, ia juga meraih trofi Piala Super Eropa. Kevin Trapp. Bagi Kevin Trapp, masa depan yang penuh sinar keemasan datang ketika ia dilirik PSG dan Eintracht Frankfurt. Dengan biaya 165 miliar rupiah, ia datang ke PSG pada musim 2015-2016. Mirisnya PSG hanya mewah di tampilannya saja, tidak pada kualitas dan nasibnya. 3 musim berseragam PSG, Trapp gagal meraih trofi Eropa, walau ia bisa mengunci trofi domestik 3 kali. Jangankan trofi Eropa, Trapp justru mendapatkan pengalaman pahit selama berseragam PSG. Dia yang turut membawa PSG ke babak 16 besar Liga Champions musim 2016-2017 mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pemain Barcelona. Saat itu gawangnya kebobolan 6 gol dari pemain Barca. Setelah itu Trapp sering bolak-balik dipinjam Frankfurt. Hingga pada musim 2019-2020 Frankfurt sungguh-sungguh memulangkan Trapp dari PSG. Dan seperti apa yang kita ketahui, ia mengambil trofi Europa League bersama Frankfurt.
Itulah beberapa pemain PSG yang meraih trofi Eropa setelah meninggalkan PSG. Jika kalian suka dengan informasi seputar sepak bola seperti ini, silakan like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.